pembangunan sektor pertanian dalam arti luas ke depan itu harus memang melihat ke dalam kawasan hutan tadi. Saya dulu orang yang berkecimpung di bidang kehutanan, ya. Kalau dulu memang seperti yang saya bilang tadi. Pertama, masyarakat dimarginalkan. Kawasan hutan itu dikelola oleh pengusaha. Permainan-permainan ini terjadi. Sekarang kita lihat secara keseluruhan, itu terjadinya perubahan mindset sekarang. Halo, kerabat Andalas TV, berjumpa lagi bersama saya Rudi Antono dalam program Andalas Ngepas. Saat ini kita akan berbincang dengan Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bang Arkadius Datua Intan Bano. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat selalu ya? Selalu sehat. Selalu Walaupun sehat. kondisi COVID, tapi tetap juga siap sehat dan kemudian optimis. Dan pastinya sedang sibuk-sibuknya sekarang. Ya, sekarang ini kita sedang menyiapkan APBD tahun 2022. Semoga lancar. Alhamdulillah, tadi pagi kita menyampaikan rekomendasi komisi. Kemudian nanti sore, dari siang kita mulai membahas program unggulan gubernur. Nah, visi gubernur ada 7 misi didukung oleh 15 program unggulan. Nah, inilah yang kita lihat secara keseluruhan. Kita coba menyigi satu persatu menyelesaikan program unggulan ini. Apa betul itu? Apa benar ya? Terutama menyangkut dengan sektor pertanian dalam arti luas, termasuk kehutanan juga. Ya. Ada pertanian, perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, kelautan, perikanan, peternakan, dan hewan, ya termasuk perkebunan. Dan untuk kali ini kita akan berbincang khusus tentang kehutanan, tentang hutan kita di Sumatera Barat. Insya Allah. Bang, dari pengetahuan apa? Kalau hutan di Sumatera Barat itu sebenarnya ada berapa? Dan sebenarnya fungsinya apa saja fungsi dari hutan? Ya, kalau kita berbicara masalah kehutanan, 54,43% wilayah Sumatera Barat ini itu adalah hutan. 54,3? Ya, 43%. 43% ya. Kalau kita hitung secara keseluruhan berada pada angka 2.206.883 hektar. Ini cukup luas. Kawasan hutan. Dari areal yang 2.206.000 hektar itu, ya, gitu. Ada yang pengelolaannya itu tuh di bawah kewenangan provinsi, kemudian ada yang di bawah kewenangan pusat. Kalau kabupaten kota nggak ada ya? Kabupaten kota nggak ada lagi. Jadi dengan adanya Undang-Undang 23 tahun 2014, itu 11 keputusan itu dialihkan ke provinsi, termasuk hutan. Nah, dari areal yang sebanyak 2.206.000 hektar itu, ya, itu 1.521.000 lebih. Ini merupakan kewenangan provinsi. Luas. Ini cukup luas sebenarnya. Jadi kewenangan provinsi itu hutannya 36,21 hektar. Ini kewenangan. Jadi sekarang terlihat secara keseluruhan itu, ya, untuk sektor pertanian dalam arti luas. Pertanian dalam arti luas, ya. Kalau untuk perkebunan, tanaman pangan, hortikultura udah jelas. Udah jelas ya. Udah jelas. Ya sudah dikelola secara baik. Ya, istilahnya memang masyarakat, pemerintah udah menghadap ke sana. Ya. Sektor peternakan, ya, kesehatan hewan pun juga udah jelas. Udah jelas. Ya. Kemudian kelautan dan perikanan pun juga seperti itu. Apalagi dengan adanya Perda RZW P3K itu tuh, ya, 12 mil laut itu merupakan kewenangan kita. Nah, sekarang kalau kita lihat secara keseluruhan, areal yang seluas 1.521 hektar lebih itu, nah, tentu kita harus menghadap ke sana lagi. Harus menghadap ke sana. Bagaimana kita mengelola hutan ini secara baik, ya, sehingga betul-betul dapat menunjang pembangunan daerah. Dan yang paling penting, kesejahteraan masyarakat itu ditingkatkan di situ. Nah, karena saya ingin sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, dari 1.156 desa dan nagari
itu 81,97% itu berada di sekitar kawasan hutan. Di sekitar kawasan hutan atau di dalam hutan itu? Iya, pokoknya seluruhnya. Seluruhnya. Pokoknya dia itu tuh 81,97% ini dia bersentuhan dengan hutan. Bersentuhan dengan hutan termasuk mata pencarian masyarakat. Iya. Coba aja bilang gitu tuh kan ini Bang Rudi pertimbangkan sedemikian rupa 81,97% masyarakat Sumatera Barat yang penduduknya 5,6 juta jiwa ini itu berada di sekitar kawasan hutan. Bisa di dalam, bisa di pinggiran, di luar, ya. Tapi yang jelas dia bersentuhan dengan itu. Dia bersentuhan. Nah, bersentuhan dengan itu. Itu yang kita lihat ya. Maka dari itu kembali lagi ke yang tadi ya. Pembangunan sektor pertanian dalam arti luas ke depan itu harus memang melihat ke dalam kawasan hutan tadi. Iya. Nah, apalagi sekarang sudah ada perbaikan kebijakan. Iya. Ya. Kalau selama ini kan masyarakat itu kan tidak boleh menyentuh hutan. Iya, betul. Tidak boleh menyentuh bilang gitu tuh. Karena kalau ada apa-apa illegal logging, perambahan hutan, ujung-ujungnya penjara. Ya, ujung-ujungnya penjara begitu. Nah, sehingga apa yang terjadi ya? Masyarakat selama ini di dalam kebijakan pengelolaan hutan itu tuh dimarginalkan. Dimarginalkan bilang gitu tuh kan. Padahal dia berada pada kawasan itu. Padahal dia berada pada sekitar kawasan hutan tadi. 81,97% ini kan boleh dikatakan sangat luas sekali, sangat banyak sekali. Kalau 5,6 juta aja berarti 4 juta lebih berada di sekitar situ. Nah, ini kita lihat ya. Kemudian dalam tatanan fungsi kawasan. Ya, fungsi kawasan bilang gitu tuh kan. 1,5 juta. Ya, bilang gitu kan. Jadi total yang 2.206 tadi itu ya. Kalau kita bagi secara keseluruhan ada hutan lindung 783.136 hektar. Kalau yang dulu hutan lindung Pak tidak boleh disentuh. Tidak boleh disentuh ya. Masuk aja tidak boleh. Bilang gitu. Masuk aja tidak boleh. Tidak boleh nyentuh bilang gitu tuh kan. Apalagi memanfaatkannya. Apalagi memanfaatkan bilang gitu kan. Memanfaatkan tidak boleh. Nah, sehingga terjadilah istilahnya pertentangan ya antara kawasan hutan dengan tanah ulayar. Iya. Ya, ini tanah ulayar kami. Masa kami tidak boleh? Negara tahunya itu hutan lindung. Tahunya hutan lindung. Hutan lindung apa? Tidak boleh dikelola. Iya. Ya. Masuknya tidak boleh. Nah, jadi sekarang ya, dengan ada suatu kebijakan, alhamdulillah ya, kawasan hutan lindung itu sekarang itu tidak boleh dimanfaatkan. Nah, kemudian yang kedua ya, ada kawasan konservasi namanya. Konservasi ya. Nah, kawasan konservasi itu tuh bilang gitu tuh kan. Ini cukup luas juga di Sumatera Barat itu ada 243.650 hektar. Itu dikelola BKSDA. Ini kewenangan pusat. Kewenangan pusat. Ya, kewenangan pusat dikelola oleh BKSDA karena BKSDA itu adalah PT-nya dari kementerian. LHK ya. Ya, cuma kita mempunyai suatu harapan, tentu istilahnya komunikasinya harus ada karena dia berada di Sumatera Barat. Iya. Ya, pasti harus berkomunikasi. Pasti berkomunikasi bilang gitu kan, sehingga kita memanfaatkanlah kawasan konservasi ini sedemikian rupa untuk menjadi kawasan restorasi. Iya. Nah, ini yang kita lihat. Kemudian yang berikutnya lagi ada Taman Nasional. Taman Nasional. Ya, cukup luas juga 523.317. Cukup luas, terutama Taman Nasional Kerinci Sebelat. TNKS ya. Ya, TNKS, kemudian TNS Taman Nasional Seberut. Iya. Nah, ini satu kawasan yang cukup luas. Nah, ini kita dorong juga untuk restorasi. Nah, jadi sekarang kawasan-kawasan yang merupakan kewenangan pusat itu, ya kami dari Komisi 2 mendorong kepada Dinas Kehutanan Provinsi dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bagaimana kita memanfaatkan atau mendapatkan kontribusi dari kawasan-kawasan hutan yang merupakan kewenangan pusat, ya, tapi berada di Sumatera Barat. Ya, oke, Taman Nasional Kerinci Sebelat, Taman Nasional Seberut, ya. Begitu juga bilang gitu kan kawasan-kawasan yang lainnya, kawasan konservasi yang lainnya, ya. Bagaimana kita ini mendorong, ya. Maka dari itu tentu langkah-langkah strategis kita akan mengembangkan yang disebut dengan carbon trade, pemasaran karbon. Nah, ini bilang gitu kan, walaupun ini udah cerita lama sebenarnya. Mulai dari Kyoto Protocol waktu itu bilang gitu, udah lama sekali bilang gitu kan ya. Jadi
Bang Rudi masih kecil-kecil waktu itu, belanda orang udah cerita juga nih pedagang karbon ini. Cuma pedagang karbonnya nggak realisasi. Cuma ada volunteer yang notabene memang yang ditentukan ya, itu hanya kontribusi sangat sedikit. Ya. Maka dari itu ya saya melihat secara keseluruhan beberapa waktu yang lalu kita ke Riau, ternyata memang NGO volunteer ini sekarang memang sudah memiliki suatu kepedulian tentang pemasaran karbon ini. Ya, karena ketakutan ya nanti bilang itu kan terjadinya emisi karbon dan lain sebagainya, dianggap dunia ini akan hancur dengan kemiskinan seperti itu. Nah, ini saya lihat ini cukup luas ya. Kemudian juga ada Taman Hutan Raya. Nah, Taman Hutan Raya bilang itu kan ini luasnya tidak terlalu banyak, 240 hektar aja. Itu kebanyakan digunakan untuk wisata kayak Kota Padang, Taman Hutan Raya Wisata. Ya, ini bilang itu kan, tapi itu dikelola oleh Kota Padang ya. Ini yang kita lihat, kemudian juga yang sekarang ini yang lagi tren adalah taman wisata. Ya, taman wisata ada areanya itu tuh lebih kurang 610 hektar. Nah, tentu Bang Rudi kan bercerita nih bilang gitu tuh kan, nah, gimana nih cerita-cerita orang nebang kayu, perusahaan-perusahaan segalanya ini tuh. Nah, itu berada di hutan produksi. Apakah itu dia berada pada hutan produksi tetap, kemudian hutan produksi terbatas, ada juga hutan produksi yang bisa dikonversi, itu dirubah. Ya, dirubah. Itu ada juga 3 bagian modelnya. 3 bagian ya. Itu tuh bilang gitu tuh kan, ya alhamdulillah sebenarnya cukup luas juga ya. Lebih kurang 781.000 ya 448 hektar. Nah, ini cukup luas. Dan itu berada di mana? Ya, sekarang tuh bilang gitu kan ada yang di Pulau Mentawai. Ya, di Pulau Mentawai ada dikelola oleh PT Minas Lamber. Ya, terus kemudian ada juga dikelola oleh Salaki Sejahtera, ya. Nah, kemudian juga ada di Solo Selatan, tapi tidak begitu aktif lagi. Dulu ada Andalas Timur di sana, ya. Kemudian di Damas Raya, orang itu kan dulu juga ada beberapa perusahaan, tapi sekarang juga tidak melaksanakan aktivitas. Itu khusus menyangkut dengan pengelolaan hutan. Nah, pengelolaan hutan alam, di mana memang melaksanakan program tebang pilih tanam Indonesia Indah bilang gitu kan. Kadang-kadang orang selalu memplesetkan PTI itu bilang gitu kan, hanya kan istilahnya tebang pilih tanam Indonesia. Nah, tapi orang memplesetkan tebang pasti tanam insya Allah. Itu lagi tuh. Ini itu jadi lagi tuh. Aktivitas yang tidak hidup tadi apakah mati atau gimana, Pak? Ya, sekarang memang beberapa perusahaan itu tuh mulai dikatakan tidak ada lagi melaksanakan. Jadi berarti meninggalkan hutan kondisi hutan yang tanpa izinnya itu sudah berakhir. Perpanjangan tidak didapatkan ya, kayak Andalas Timur, gitu, Asram Ranti itu sudah lama, gitu. Ragusa juga demikian ya, sehingga kawasan-kawasannya itu kembali kepada negara. Kembali kepada negara. Dan negara memanfaatkan itu apa? Ya kalau sekarang ini ada sebahagian yang dikelola dalam bentuk hutan tanaman industri. Ya, tapi pun juga tidak terlalu banyak. Sekarang ya kembali kan tadi memang perlu menjadi perhatian strategis bagi negara dan juga provinsi untuk bisa memanfaatkan kawasan-kawasan yang tadi itu. Ya, karena memang dengan adanya sekarang ini kemudahan bagi masyarakat untuk mengelola kawasan tadi, ya kita kan juga memiliki kawasan hutan nagari ada 500.000 hektar. Jadi kawasan itu sebenarnya sudah diperuntukkan untuk kawasan hutan nagari, ya, kawasan hutan yang bisa dikelola oleh nagari. Tapi saya ingatkan kepada dinas kehutanan, kalau diserahkan ke nagari saja tentu pertama menyangkut dengan manpower, sumber daya manusianya terbatas, kemudian juga pendanaannya juga terbatas, peralatan terbatas. Mau tidak mau, suka tidak suka, kawasan hutan nagari itu juga harus dikerjasamakan dengan pelaku usaha. Bang, ada pertanyaan satu, Bang. Itu kan ada hutan taman industri tadi ya, Bang, ya. Dan itu aktivitasnya sudah berhenti. Apakah itu kewenangan provinsi atau bagaimana? Ya, jadi memang ini nih, kalau perizinan dengan adanya Undang-Undang Cipta Karya, ya, ini Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, Cipta Karya ini menyangkut dengan Omnibus Law itu. Ya. Kewenangan sekarang kan di pusat semua. Iya. Nah, di pusat semua rekomendasinya mungkin. Nah, rekomendasinya dari Sumatera Barat. Tapi kalau di Sumatera Barat, selain dari perusahaan-perusahaan, termasuk yang kawasan hutan yang menjadi kewenangan provinsi,
Isinya juga enggak besar. ada, terluar itu perkara. Jadi ini ya, yang saya sampaikan tadi itu tuh, yang gitu kan, kawasan hutan nagari ini di luar area-area yang sekarang masih dikelola. Ya, pertama oleh PT Minas Lambert, ya yaitu di Pagir Utara Selatan, ya. Kemudian yang dikelola oleh Salaki Sembah Sejahtera itu yang ada di Sebut, ya, Espora, ya. Kemudian hutan tanaman industri yang dikelola oleh daerah Sipa, sekarang ini dikelola oleh Bemil, ya, Bekasi Raya. Yang lain itu tuh sekarang itu tuh sebenarnya ya masuk ke dalam kategori kawasan hutan nagari. Ya, ada 500.000 hektar. Nah, cuma nagari-nagari ini kan masih belum memanfaatkan secara utuh. Ya, belum memanfaatkan secara utuh dalam tata seperti tadi. Kenapa? Ya pertama masalah power, ya, kemampuan sumber daya manusianya. Ya. Yang kedua kemampuan finansialnya. Ya, dan yang ketiga tentu istilahnya hal yang menyangkut dengan peralatan sarana dan prasarana. Karena ini kan kalau bicara hutan itu kan investasinya itu besar. Nah ini yang kita lihat secara keseluruhan menyangkut dengan kawasan hutan. Tapi sekarang yang menariknya bukan itu. Saya dulu orang yang berkecimpung di bidang kehutanan, ya. Kalau dulu memang seperti yang saya bilang tadi, pertama masyarakat dimarginalkan. Kawasan hutan itu dikelola oleh pengusaha. Nah, permainan ini terjadi. Kita lihat secara keseluruhan, itu terjadinya perubahan mindset sekarang. Ya. Apa yang berubah di situ? Ya. Tapi sebelum itu kita lihat sejenak. Ya. Oke, kerabat Nas TV, kita lihat sejenak.